terdapat 641 peristiwa kekerasan yang menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban tewas. Verifikasi langsung dengan mencocokkan basis data dengan informasi yang kami dapatkan dari lembaga negara, terutama dua lembaga negara. Pertama, Komnas HAM, yang menempatkan bahwa tahun ini kepolisian itu menjadi salah satu institusi paling dominan terlapor gitu ya, dengan ratusan kasus atau ratusan laporan yang masuk ke Komnas HAM, dan menempatkan institusi kepolisian menjadi salah satu institusi dominan tindakan kekerasan maupun tindakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kami juga meminta informasi dari kepolisian yang sudah saya sampaikan sebagai basis acuan verifikasi untuk kemudian menelaah data yang kami kumpulkan. Di samping itu, kami juga melakukan verifikasi validasi dari sejumlah norma hukum yang ada di Indonesia. Kami melihat relevansi data-data yang kami kumpulkan atau kami himpun dengan Undang-Undang soal hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 99, Undang-Undang soal nomor 12 tahun 2005 terkait dengan ratifikasi konvensi hak sipil dan politik di Indonesia. Lalu kami juga melihat relevansinya dengan sejumlah aturan yang ada di internal kepolisian. Kami mencocokkan dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan yang ada di kepolisian, lalu Perkap nomor 8 tahun 2009 terkait dengan implementasi hak asasi manusia dalam kerja-kerja kepolisian, dan juga sejumlah peraturan-peraturan lainnya sebagai basis pisau analisis untuk melakukan sejumlah analisa-analisa yang kami butuhkan untuk melakukan komparasi data dan juga temuan serta analisis yang kami sajikan dalam laporan ini. Jadi dua pendekatan itu yang kami coba untuk lakukan itu teman-teman dalam membuat dan juga menyajikan laporan Bayangkara tahun 2024 itu. Nah, dari pembukaan itu kawan-kawan, saya mungkin langsung masuk ke temuan gitu ya, sebelum nanti dilanjutkan oleh dua kawan saya. Jadi temuan kontras di tahun 2024 ini kawan-kawan, kami menemukan sepanjang Juli 2023 sampai Juni 2024 terdapat 641 peristiwa kekerasan yang menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban tewas. Itu dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dengan rincian peristiwa kekerasan tersebut terdiri dari 400 peristiwa penembakan, 36 kasus pembubaran paksa, 33 kasus intimidasi kepada warga sipil, dan 52 peristiwa penganiayaan. Jadi yang paling besar adalah 460 peristiwa adalah kekerasan menggunakan senjata api, sehingga ini menjadi salah satu alasan dan juga menjadi salah satu penguat tesis kami bahwa tingkat atau paradigma militerisasi atau penggunaan kekerasan di tubuh kepolisian sendiri itu masih sangat dominan. Masih banyak kami temukan beberapa tindakan-tindakan arogansi, terutama yang dilakukan oleh kepolisian di level daerah, dengan melakukan upaya-upaya penembakan baik itu ilegal maupun legal untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang itu juga tidak dilakukan dengan menempatkan 3 asas legalitas, proporsional, dan juga asas necesitas, yaitu menjadi salah satu prasyarat penggunaan kekuatan di tubuh kepolisian untuk bisa menggunakan kekuatan yang mematikan. Jadi kepolisian sama sekali yang kami temukan masih belum bisa mengontrol atau melakukan upaya-upaya dalam mendorong mekanisme swadaya gitu ya, dalam mengkoreksi tindakan-tindakan dan mencegah tindakan kekerasan sehingga menyebabkan 38 korban tewas. Yang artinya adalah kepolisian masih belum bisa melakukan upaya-upaya untuk menahan tindakan-tindakan berlebihan atau tindakan-tindakan eksesif yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa dan juga hilangnya hak hidup dari masyarakat.